Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebab-sebab turunnya surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul merupakan alasan yang mendasari suatu ayat Al-Quran yang turun ke bumi. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ialah ketika terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ka'ab bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi yang memberikan penjelasan kepada seorang Yahudi. Karena tidak terima, si munafik berkunjung kepada Umar. Umar pun bertanya, apakah benar yang ia katakan? Si munafik menjawab, iya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 meminta manusia untuk taat pada perintah Allah dan perintah Rasulnya dan ulil amr. Jelaskan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, yaitu 1. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga sebagai batu tujuan bagi kitab-kitab sebelumnya. Jika ada ahli kitab yang mengadu memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu kitab-kitab masing-masing. Kelima, jika Allah menghendaki bisa saja Allah menjadi kita satu umat, jadi satu umat, akan tetapi jika Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Dalil tentang, yaitu 1. Dalil tentang perintah taat kepada Allah, Rasul, utusan Allah, dan pemimpin bagi orang yang beriman. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad jika termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang keempat, dalil yang menunjukkan agar kita beriman Allah dan hari kiamat. Orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis lebih baik dampaknya dan lebih positif. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105, yaitu 1. Allah SWT memerintahkan agar semangat dalam melakukan amal soleh banyak-banyaknya. Allah memerintahkan agar bekerja dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Allah memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan di hari kiamat. Jelaskan perilaku yang perlu dilestarikan dari isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105. Yaitu 1. Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu 1. Meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang memempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. Yang ketiga, jika ada masalah kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kelima, tidak menuruti hawa nafsu. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 59, yaitu 1. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah SWT atau Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Rasulullah SAW atau sunnah. Yang ketiga, taat dan patuh pada peraturan yang diterapkan pemerintah di negara kita seperti norma hukum. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SWT sebagai rujukan dalam memutuskan
sesuatu hal apabila terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105, yaitu satu, menjadikan segala bentuk aktivitas kehidupan di dunia, baik ketika bekerja atau belajar, guna menambah keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT. Yang kedua, menciptakan atau memperoleh pekerjaan yang halal dan tidak melanggar aturan agama. Yang keempat, senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh atas apa yang diupayakan. Yang keempat, menghindari perilaku malas. Yang kelima, berlomba-lomba berbuat kebaikan.